mohon sekali lagi, yaitu ketika Ustaz menyampaikan yaitu materi atau kajian ini, maka hendaklah diperhatikan jangan sampai seperti biasa ya, kajian biasa. Kalau kajian biasa mungkin saya tidak terlalu memperat, artinya tidak terlalu tanbih karena itu biasa saja. Tapi Bapak Ibu, semoga saudara-saudara Allah Subhanahu Wa Taala mungkin untuk kesabaran, yaitu untuk mendengarkan fatwa dan nasihat dari Ustaz kita yang terbaru kemarin. Kemudian mempersilakan waktu kepada beliau yaitu Ustaz Mubarak Al-Alim Hafizahullah Ta'ala, tempat dan waktu kami berikan. Falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami juga tidak lupa mengaturkan jazakumullah khairan kepada semua panitia yang telah ikut bekerja sama dalam rangka kajian-kajian dan daurah yang diadakan selama ini di Samarinda. Demikian pula kami aturkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Al-Insar
ya, yang juga memberikan kesempatan untuk kami mengisi kajian pada kesempatan yang baik ini. Fajazahumullah khairan. Maka semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dan kita semuanya, dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini sebetulnya materi yang cukup panjang, karena berkaitan dengan kiat-kiat, upaya-upaya, amalan-amalan yang dengannya kita terdapat istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, yang mana pada zaman dahulu ada hal-hal fitnah-fitnah yang ada di zaman kita ini tidak ada di zaman dahulu. Nah, oleh karena itu memang sudah seyogianya seorang mukmin yang mencintai saudaranya untuk ikut di dalam memberikan andil, memberikan nasihat, memberikan peringatan, terutama untuk diri seorang mukmin itu dan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta para pendengar radio suara sunnah 885 FM di Pasir yang juga ikut mendengarkan kajian pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kita semuanya. Zaman yang penuh dengan fitnah ini, para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, jangan ditanya ketika kalian menjumpai orang yang menyimpang, karena demikian banyaknya orang menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Tetapi yang perlu kita pertanyakan di zaman kita ini, bagaimana seorang itu selamat? Ketika kita melihat seorang selamat, ketika kita melihat seorang istiqamah di atas jalan yang hak, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita yang saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena nanti akan saya sebutkan tentang hadis Rasulullah SAW, orang bahwa akan datang suatu zaman yang mana seorang yang berpegang pada agamanya sama dengan seorang yang berpegang pada al-jamr, yaitu bara api di tangannya. Nah, oleh karena itu pembahasan kita tentang kiat-kiat untuk as-sabat, agar kita tetap tegar di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, agar kita tetap istiqamah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang istiqamah, para ulama menyebutkan definisi dari istiqamah. Di antaranya yang masyhur adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwa istiqamah itu adalah sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim, jalan yang lurus itu adalah ajaran agama yang lurus, yaitu agama kita, agama Islam, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya untuk membawa agama tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ad-dinul qawim. Lalu kata beliau, min ghairi ta'wijin
anhu yamnatan wa yasratan. Jadi tetap menempuh jalan yang lurus, yaitu mengikuti agama yang hak tanpa tanpa menyimpang dari jalan yang lurus itu ke kanan maupun ke kiri. Wa yashmalu dzalika, termasuk bagian dari istiqamah, dari suluk as-sirat al-mustaqim, termasuk bagian dari menempuh jalan yang lurus, yaitu fi'lat ta'at, melaksanakan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kullaha adh-dhahira wal batinah. Jadi melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan, baik yang tampak zahir maupun yang tersembunyi, itu batin, berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Wa tark al-manhiyat kulliha kadzalik. Demikian pula bagian dari istiqamah adalah seorang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW secara menyeluruh. Jadi definisi dari istiqamah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, intinya menempuh jalan yang lurus, mengikuti agama ini dengan baik, dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Adapun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-istiqamatu kinayatun anit tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan. Istiqamah itu, kata beliau, adalah semacam kata kiasan, ya, yang mana kata kiasan ini mengungkapkan tentang makna tamassuk, yaitu berpegang teguh kepada perintah Allah, bi amrillahi ta'ala, kepada perintah-perintah Allah, baik yang bersifat amalan perbuatan ataupun yang bersifat meninggalkan, yaitu apa yang dilarang. Karena dalam agama kita ini ada al-amru dan ada an-nahyu, ada awamir, ada nawahi, ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Nah, orang yang berpegang teguh pada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah ini disebut dengan orang yang mustaqim, orang yang lurus. Ya, orang yang lurus. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, istiqomah itu adalah ibarat dari seorang berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu berupa perintah perbuatan ataupun berupa larangan. Dia berusaha untuk meninggalkannya. Kalau larangan itu dia meninggalkannya, kalau perintah dia mengerjakannya. Dan perlu diketahui bahwa istiqamah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang istiqamah. Allah memerintahkan kepada umat ini untuk istiqamah. Ya, istiqamah di atas akidah yang benar, istiqamah di atas jalan yang lurus, istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Fussilat, ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang istiqamah ini dan keutamaan orang yang istiqamah. Kemudian saya akan bawakan nanti perkataan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan istiqomah dan dalam bidang apakah seorang istiqomah. Allah Ta'ala berfirman, surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu,
kemudian mereka istiqomah, yakni dalam ucapan mereka, istiqomah dalam iman mereka, maka ketika mereka akan meninggalkan dunia ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada mereka, yaitu para malaikat rahmat turun, kemudian mengatakan pada mereka di saat mereka akan meninggal, alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian khawatir dan jangan pula kalian bersedih hati, berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira bagi kalian dengan surga yang dijanjikan kepada untuk kalian atau kepada kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang istiqomah. Nah, kemudian orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya dan seterusnya, ya, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, thumma istaqamu, beliau membawa 5 hal dari pendapat perkataan para ulama tentang kemudian mereka istiqomah. Kata beliau, makna dari thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Rabb kami, kemudian mereka istiqomah, yang pertama adalah istaqamu ala anna allaha rabbuhum wahdah. Mereka istiqamah di dalam tauhid, bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb mereka. Ini istiqamah di atas tauhid. Ini adalah perkataan Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga pendapat dari Al-Imam Mujahid, salah seorang murid dari Abdullah bin Abbas. Maksud dengan istiqamah yaitu dalam tauhid, istiqamah dalam mengikhlaskan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak menyimpang, tetap istiqamah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang lain, perkataan yang lain, yaitu apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, dan Qatadah. Qatadah ini murid dari Hasan Al-Basri, tentang thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kata Abdullah bin Abbas dan yang sama perkataan mereka dan beliau, thumma istaqamu ala ta'atihi, kemudian mereka istiqamah di dalam mentaati Allah, wa adai faraidihi, dan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Jadi sungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah Rabb kami, kemudian mereka taat pada Allah. Ini makna yang kedua. Mereka taat pada Allah dan menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, thumma istaqamu, ini pendapat Abul Aliyah, salah seorang tabi'in. Kata beliau, thumma istaqamu ala ikhlasid din wal amal ilal maut, kemudian mereka istiqamah dalam mengikhlaskan amal ibadah mereka, dalam mengikhlaskan agama mereka, akidah mereka, mereka murni, ya, sampai meninggal, ilal maut, sampai datang kematian pada mereka. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang akan, yakni turun pada mereka para malaikat, memberitahukan kepada mereka berita gembira,
menenangkan mereka agar tidak khawatir dan tidak berduka cita. Istiqomah di dalam keikhlasan mereka dalam beramal, keikhlasan mereka di dalam yakni melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput mereka. Ini perkataan Abul Aliyah, salah seorang ulama tabi'in. Kemudian yang keempat yaitu disebutkan di sini tsumma istaqamu, yaitu istaqamu fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim. Ya. Orang-orang yang mereka istiqamah dalam amal-amal perbuatan mereka sebagaimana mereka istiqamah dalam perkataan-perkataan mereka. Karena disebutkan dalam ayat itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Yani mereka istiqamah tidak hanya dalam ucapan mereka, tapi mereka istiqamah dalam perbuatan mereka, al-qaul wal fi'l, dalam amal-amal perbuatan mereka. Kemudian yang kelima yaitu tsumma istaqamu sirran kama istaqamu jahran. Yang dimaksud dengan kemudian mereka istiqamah, yaitu mereka istiqamah secara ketika menyendiri, sebagaimana mereka istiqamah ketika berada di keramaian orang. Karena yang namanya manusia, kadang-kadang kalau dia di tengah keramaian orang dia istiqamah, dia tunjukkan istiqamahnya. Tapi ketika sendirian lain ceritanya, ya. Maka orang istiqamah itu adalah yang dia istiqamah dengan rahasia ketika sendirian, maupun dia istiqamah ketika di tengah keramaian orang. Nah, makanya para ulama menyebutkan bahwa apa yang dibawakan oleh Al-Mawardi rahimahullah tentang 5 makna dari istiqamah oleh pendapat para ulama ini mencakup seluruhnya. Istiqamah dalam tauhid, istiqamah di dalam melakukan amal-amal yang wajib, istiqamah dalam ucapan dan perbuatan, istiqamah dalam mengikhlaskan agama mereka, dan seterusnya. Ya, ini mencakup semua makna yang disebutkan oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah ta'ala memerintahkan, sebagaimana saya katakan tadi, untuk istiqamah tetap tegar, tetap mantap, ya, di atas jalan Allah, di atas agama Allah. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-12, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka istiqomahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Ya, diperintahkan untuk istiqomah, dan orang-orang yang bersama engkau yang bertobat bersamamu juga Allah perintahkan untuk istiqomah di dalam kehidupan mereka. Kemudian ketika istiqomah itu adalah sesuatu yang memerlukan kesungguhan, memerlukan iman yang kuat, memerlukan keteguhan pendirian, maka seorang apabila ingin berupaya untuk dia istiqomah 100%, ini hal yang tidak mudah. Oleh karena itu Allah sebutkan pada dalam surat, ya, di dalam surat Fussilat ayat ke-6. Surat Fussilat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada aku bahwasanya sembahan kalian, Tuhan kalian, ilah kalian adalah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang satu. Kemudian kata Allah taala, fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kalian kepadanya, yakni kepada Allah taala.
wastaghfiru, dan mohonlah ampun kepada Allah. Para ulama mengatakan, tatkala Allah yang maha mengetahui bahwa hamba-hambanya bagaimanapun berupaya istiqamah, terkadang mereka meleset, terkadang mereka menyimpang, terkadang mereka melanggar, makanya Allah mengatakan fastaghfiru, ya, wastaghfiru, dan mohon ampun kepada Allah. Tapi intinya kita diperintahkan untuk istiqamah secara maksimal semampu kita. Kemudian selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahan-kesalahan, dari hal-hal penyimpangan yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak, dalam kita berupaya untuk istiqamah di jalan yang lurus. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Kalimat yang ditanyakan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qaulan, katakanlah kepada aku dalam Islam ini satu kalimat, ya, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang mana aku tidak akan bertanya kepada siapapun tentang kalimat itu sesudah engkau." Jadi Sufyan, ya, bin Abdullah Ats-Tsaqafi ingin mendapatkan, kalau istilah sekarang ini, kata kunci, ya, dari Nabi alaihissalam, yang mana ini menjadi pegangan baginya, pegangan bagi beliau dalam kehidupannya di dunia ini, yang beliau tidak akan bertanya kepada siapapun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah SAW, qul amantu billahi thumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi itu yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan, ya, bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, agar beliau istiqamah dalam imannya dan beramal. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata para ulama, hadis ini menjelaskan pada kita tentang salah satu dari definisi iman. Iman itu adalah ucapan, qaulun wa amalun, ya. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Jadi iman itu tidak hanya ucapan, tapi iman adalah juga dilakukan dalam amal perbuatan. Makanya orang-orang yang mereka tidak merugi dalam kehidupan mereka di dunia ini adalah orang-orang yang mereka itu beriman dan beramal. Beriman dan beramal. Alangkah banyaknya ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memadukan antara iman dan amal soleh. Ya, ini menunjukkan bahwa amal kebaikan, amal soleh atau amal perbuatan adalah bagian dari iman. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Satu surat yang singkat yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah pada manusia kecuali surat itu, maka sudah mencukupi mereka, yang menjadi pedoman untuk istiqamah seorang hamba dalam menjalani kehidupan ini, yaitu surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ya, semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman dengan ucapannya, beriman dengan hatinya, kemudian wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mereka melakukan amal soleh. Ya, Allah menggandengkan antara iman dan amal soleh karena amal soleh adalah merupakan bagian dari iman. Ya, bagian dari iman, yang mana konsekuensi iman itu adalah
at-tasdiq wal id'an. Membenarkan dan tunduk patuh kepada apa yang dia benarkan. Tidak sekedar hanya membenarkan. Ya. Iblis itu membenarkan, tapi dia tidak tunduk. Maka dia kafir. Dilaknat oleh Allah. Keluar dari rahmat Allah. Karena dia mengakui, dia membenarkan adanya Allah, adanya perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dia mengakui. Ya. Tetapi dia tidak melaksanakannya. Ketika Allah menyuruh untuk bersujud pada Adam, menghormati Adam, aba wastakbar. Dia enggan. Dan dia sombong, merasa dirinya lebih. Ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka dia termasuk orang-orang yang kafir, golongan yang kafir. Oleh karena itu iman adalah dengan qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Kemudian iqrar bil jinan, mengakui dengan hati. Lalu diwujudkan dalam amal perbuatan. Itu orang yang tidak merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Orang yang beriman dan beramal soleh ini, mereka menginginkan kebaikan. Ya, maka mereka menyampaikan al-haq, kebenaran. Tawasaw bil haq kepada yang lain selain mereka. Ya, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri, dan mereka saling tawasaw dalam kesabaran. Inilah sifat orang-orang yang selamat. Iman, amal soleh, menyampaikan kebenaran, dan menerima atau bersabar dengan semua risiko yang harus diterimanya akibat dari kebenaran yang disampaikan. Karena orang menyampaikan kebenaran ada resikonya, ada konsekuensinya. Dia ditantang oleh manusia, bahkan kadang-kadang kerabatnya, istrinya, atau anaknya, atau suaminya, atau ayahnya, atau ibunya. Maka dia harus bersabar. Ya. Harus bersabar. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita di dalam menjalankan agama Allah ini, ya, dan menyampaikan al-haq harus disertai dengan kesabaran. Kesabaran. Orang yang tidak sabar dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, maka dia akan celaka. Oleh karena itu, di antara disebut oleh para ulama, salah satu hal yang menyebabkan seorang itu istiqomah dalam kehidupannya, ya, di zaman fitnah, adalah dengan dia itu bersabar. Harus bersabar. Sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Karena perintah-perintah Allah ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kita harus mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu kita, melawan kemalasan kita dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menahan diri dari bermaksiat pada Allah taala. Ya, di zaman fitnah ini banyak maksiat. Ya. Peluang-peluang untuk maksiat terbuka selebar-lebarnya. Itu zaman fitnah. Ya. Banyak contoh-contoh. Orang yang ingin maksiat seketika dia dapat maksiat itu. Orang yang ingin dunia seketika dia diberikan dunia, tapi dia jual agamanya. Ya. Jangankan orang yang umum, ustadz pun dapat SMS, WA, siap menemani Anda. Ya. Hubungi nomor ini. Ya, iya. Kalau seorang tidak punya iman yang kuat, disimpan nomornya. Ya. Iya, disimpan nomornya. Suatu saat dipanggil, naudzubillah min dzalik. Jadi ini ujian zaman fitnah. Kalau fitnah dahulu orang berbuat maksiat itu sembunyi-sembunyi, ya, dan tidak gampang seorang melakukan kemaksiatan. Kalau sekarang ini dengan mudah, ada komunikasi yang begitu mudah, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Taala. Kemudian para malaikat yang mencatat amal manusia. Orang tua yang tidak tahu, istri yang tidak tahu, suaminya tidak tahu, anaknya tidak tahu,
tahu-taunya ada WhatsApp masuk, ada panggilan masuk, tidak ada yang tahu. Kalau dulu seorang memaksiat, mikir 1000 kali. Kapan, di mana, ya, bagaimana cara menghubunginya, kirim surat, ya, janjian jam 5 sore nanti kita ketemu hari ini tanggal ini. Datang jam 5 nunggu kok tidak datang, orangnya pulang. Ya. Itu dulu. Sekarang ini tinggal aku di sini sekarang. Sudah menunggumu. Mobilnya ini, nomor platnya ini, warnanya ini, subhanallah. Zaman fitnah. Ya, zaman fitnah. Nauzubillah. Maka di sini harus sabar. Dari perbuatan maksiat pada Allah Azza wa Jalla harus mengekang diri. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam takdir Allah. Ketetapan-ketetapan yang Allah berikan. Takdir-takdir Allah timpakan pada hamba-hambanya. Harus kita menerima dengan lapang dada. Musibah-musibah menimpa kita, kembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidaklah menguji seorang hamba kecuali karena Allah ingin kebaikan bagi hamba tersebut. Untuk mengurangi dosanya, untuk meninggikan derajatnya dengan ujian dan musibah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka disebutkan dalam sebuah hadis. Saya akan bawakan sebuah hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kaifa bikum bi zamanin yushiku an ya'tiya yugharbilun nasa fihi gharbalatan. Bagaimana keadaan kalian jika datang suatu zaman yang sudah dekat zaman itu, yang mana apabila zaman itu datang maka dia akan mengayak manusia dengan satu ayakan. Tahu mengayak ya? Mengayak itu kalau tukang roti, jadi mengayak tepung, ya, diambil halusnya, yang kasarnya nanti dibuat. Di suatu zaman yang dia ini akan mengayak manusia. Kata Nabi alaihissalam, wa tabqa huthalatun minan nas, dan yang akan tinggal ketika itu adalah manusia-manusia yang jelek. Huthalah itu yang sudah jelek. Qad marijat uhuduhum, yang mana ketika zaman itu datang, marijat uhuduhum fasadat uhuduhum, janji-janji manusia sudah tidak ditepati, rusak ketika datang zaman itu. Wa amanatuhum, demikian pula amanah-amanah mereka, amanah tidak dijalankan lagi di zaman yang di keadaannya demikian. Fakhtalafu, mereka pun kemudian terjadi perbedaan di kalangan mereka, terjadi perselisihan di antara mereka. Fakanu hakadha, kata Nabi SAW, kanu hakadha, jadi bertentangan satu dengan yang lainnya. Wasyabbaka baina asabihi, ini menunjukkan pertentangan di antara, ikhtilaf di antara mereka. Maka ketika mendengar hadis ini, qalu, para sahabat bertanya, berkata kepada Nabi alaihissalam, kaifa bina ya Rasulullah idza kana dzalika, bagaimana semestinya kami ini wahai Rasulullah apabila terjadi hal itu. Jadi datang zaman tersebut, ya, datang, kami mengalaminya, apa yang kami harus lakukan? Bagaimana? Apa yang kami harus lakukan? Qal, ini petunjuk dari Nabi SAW. Qal, apa? Ya, ada dulu. Saya lanjutkan lagi.
Baik, saya lanjutkan hadis ini sedikit. Kalau para sahabat mengatakan, "Kaifa bina ya Rasulullah idza kana dzalik?" Bagaimana keadaan kami, apa yang kami harus lakukan jika terjadi hal itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ta'khuduna bima ta'rifun." Kalian mengambil apa yang kalian tahu. Nanti saya akan jelaskan di sini. Wa tad'una ma tunkirun. Dan kalian tinggalkan apa yang kalian ingkari. Wa taqbaluna ala khassatikum wa tuqbiluna ala khassatikum. Ya, dan kalian sudah berhadapan atau dengan orang-orang yang dekat dengan kalian. Kalian menerima mereka atau kalian bersama mereka. Orang-orang yang khusus bagi kalian. Wa tadharuna amru awamikum, dan tinggalkanlah perkara-perkara orang-orang umum, orang-orang awam di antara kalian. Tinggalkan. Ini pedoman yang diberikan oleh Nabi SAW apabila telah datang zaman tersebut. Yang insyaAllah nanti setelah sholat isya saya akan lanjutkan materi ini sedikit tentang kiat-kiat untuk terhindar dari fitnah ketika dari zaman yang di sana terjadi banyak fitnah. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.